Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di eh, perkuliahan ejaan hari ini bersama saya Linda Handayani. Hari ini saya akan membahas aturan penulisan kata ya. Baru aturan penulisan kata itu banyak dan pada video kali ini saya hanya akan membahas dua aturan pada penulisan kata. Pertama, eh, aturan penulisan kata dasar. Nah, ini sangat sederhana sih. Aturan penulisan kata itu prinsipnya adalah digabung atau dipisahkan ya. Ditulis mandiri atau ditulis serangkai dengan yang lain gitu. Nah, aturan pertama untuk kata dasar ini aman ya, sangat mudah ditulis secara mandiri. Jadi, semua kata dasar ditulis terpisah, ditulis secara mandiri, tidak serangkai dengan kata-kata yang lain apabila memang dia tidak berimbuhan. Nah, yang kedua, aturan kata yang berimbuhan ya. Kata yang mendapatkan imbuhan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Intinya, semua imbuhan karena dia unsur terikat ya, maka digabungkan dengan yang ditempelinya gitu ya. Seperti kata ini contoh ya. Saya tidak akan meng-highlight semua, saya akan mencontohkan satu saja. Kata berjalan, ini kan eh, mendapatkan awalan, mempermudah pernya awalan di tengah gitu ya. Terus di sini terbatas di depan juga. Gelembung, le di sini di tengah dia diselangkaikan. Kemilau dari kilau ya, kemilau itu mi-nya diserangkaikan juga. Kinerja dari kerja ya, jadi kinerja. Ini juga diserangkaikan. Kemudian akhiran nih gerejawi kamerawan. Ya, ini berasal dari bahasa asing ya. Ininya apa imbuhannya? Lalu seniman ya, dari seni sukuisme, isme juga sama. Yang ini juga ditulis serangkai ya. Kita lanjut ke kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Intinya, semua yang ada di depan-depan ini ya adalah unsur terikat. Dan unsur terikat ini mau tidak mau harus dihafalkan ya. Tapi tampaknya sih familiar dengan kita gitu. Semua kalau ada kata-kata ini baik itu yang mandiri, misalnya pasca kebakaran ya. Ini kan cuma satu nih, ya pasca sarjana deh. Itu kan cuma satu. Ketika kalian mau menambahkan kata antar, kan di sini ada antar golongan ya. Di sini ada pasca sarjana. Lalu kalian perlu kata antar pasca sarjana. Karena kata antar harus serangkai, maka antar pasca sarjana itu ketiga kata ini digabungkan semua serangkai gitu. Karena kata-kata yang dimiringkan ini ya anti a gitu ya pada awahana bi bio deka ya de dwi eka seluruhnya kata-kata yang dimiringkan di sini adalah unsur terikat yang tidak ada maknanya kalau dia tidak diserangkaikan dengan kata setelahnya. Oleh sebab itu harus diserangkaikan gitu ya. Kemudian, kata yang diawali huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Jadi, tadi kan udah ada tuh bentuk terikat ya, yang ini. Ini semua bentuk terikat, non, pari, dan seterusnya. Apabila dia diserangkaikan dengan kata yang diawali oleh huruf kapital, ditulis menggunakan tanda hubung. Karena seharusnya mereka kan serangkai ya. Non-Indonesia, Pan-Afrika, Pro-Barat. Seharusnya mereka serangkai. Tapi karena diawali huruf kapital, kata-kata yang mengikutinya, maka
ya diberi tanda hubung sebagai penanda bahwa dia serangkai gitu. Ya, anti PKI ini singkatan ya, non ASEAN ini singkatan juga karena dia kapital maka diberi tanda hubung. Kemudian, apalagi sih yang diberi tanda hubung apabila unsur terikat ya anti pasca prasuper diserangkaikan dengan kata yang miring atau kata asing, anti mainstream, pasca reshuffle ya. Nih, praaflarung, super jegek gitu ya. Ini dari bahasa Bali. Nah, semuanya ini ditulis menggunakan tanda hubung karena seharusnya dia serangkai. Penyebab diberi tanda hubung kenapa sih? Ya karena memang bentuknya beda ya. Yang satu tegak gitu dan yang satu miring. Akhirnya diberi tanda hubung. Kemudian bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbauan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Ya, pokoknya semua kata maha kalau diikuti kata dasar atau kata berimbauan ditulis terpisah. Itu aja aturannya. Kemudian bentuk ulang ya. Kata ulang dalam bahasa Indonesia itu ditulis lengkap ya. Tidak boleh pakai angka dua gitu. Ini seluruhnya tampaknya sangat familiar ya dengan kita. Jadi tidak kita bahas secara detail yang pasti ini contoh-contohnya. Kemudian nah ini yang lebih penting dari kata ulang yang tadi ya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misal ada kapal barang diulang untuk menyatakan bahwa kapal barang itu banyak gitu ya. Kan salah satu cara untuk membuat makna jamak pada bahasa Indonesia adalah dengan mengulang. Nah, yang diulang adalah kata pertamanya. Jadi kapal-kapal barang gitu. Kalau ada kereta api cepat, nah yang diulang adalah keretanya. Kereta-kereta api cepat. Rak buku misalnya, rak bukunya cuma satu. Kalau ingin dijadikan jamak berarti rak-rak buku gitu. Ya, pengulangannya. Kemudian kita masuk ke gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ya, ini dia cenderamata, duta besar, ibu kota. Gabungan kata itu pada dasarnya adalah dua kata yang jadi konsep baru ketika dia digabungkan gitu. Asalnya dua kata-kata itu mandiri seperti meja ya. Meja itu kan mandiri ya. Tulis juga mandiri. Tapi ketika jadi meja tulis, dia menghasilkan konsep yang baru gitu. Nah, ini penulisannya dipisah ya. Lalu gabungan kata yang mendapatkan imbuhan. Oh, eh, ini salah pengertian dulu deh. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Contohnya gini, buku sejarah baru ya. Yang serangkai itu adalah buku sejarahnya. Ya, jadi ini buku sejarahnya yang baru. Baik itu sejarahnya mau lama mau sekarang gitu ya. Tapi yang pasti yang baru itu adalah buku fisiknya gitu ya. Lalu buku sejarah baru. Nah, yang ini. Kalau sejarah dan baru yang diberi garis berarti sejarahnya yang baru gitu tentang sejarah baru. Jadi maksudnya belum ada orang yang membuat sejarah ini, yang mencatatkan sejarah ini. Baru dia, baru buku ini. Nah, itu menandai sejarah dan kata baru yang diberi garis. Ibu bapak kami. Nah, ini ibu dan bapak kami maknanya ya. Ibu bapak kami. Kalau bapak kami yang diberi apa namanya garis berarti dia tuh nenek kita gitu ya. Karena yang serangkai adalah bapak dan kami. Begitu ya. Gabungan kata yang dapat
pendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Ini kenapa saya satu slide kan gitu ya, satukan karena ini sejalan gitu berhubungan. Kalau gabungan kata ada imbuhan depan dan belakang, gabungan saja gitu ya. Misalnya ada dikan, mei gitu ya, mekan. Ini diserangkaikan saja. Tapi kalau hanya di depan atau di belakang saja imbuhannya, maka tetap dipisahkan penulisannya, gitu ya. Kemudian gabungan kata berikut ditulis serangkai. Nah, yang ini memang sudah dari sananya gitu. Jadi perlu dihafal juga yang ini. Acap kali, ada kala, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, dharma, dharma bakti, dan seterusnya sampai Syah Bandar ini udah dari sananya diserangkaikan. Jadi perlu kalian hafalkan ya kalau yang ini. Kemudian ada, oh sudah ya, untuk aturan penulisan kata sampai gabungan kata hanya sampai di situ aturannya eh, cukup sederhana ya. Dan intinya dari penulisan kata itu adalah apakah ditulis mandiri, digabung, atau dipisah, atau digabungkan dengan menggunakan tanda hubung. Seperti itu. Itu yang perlu kalian perhatikan ketika mendapatkan soal mengenai penulisan kata. Cukup sekian dari saya untuk penulisan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.